Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat datang kembali bersama kami di Hati Jawara Channel, redaksinya bela diri Nusantara. Salam pencaksilat. Oke, para sobat Hati Jawara Channel, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu Pak Muhammad Tasim Mujahid. Pak Tisam Mujahid, beliau adalah pimpinan daerah Tapak Suci Kabupaten Cilacap, dan Pak Wasis Sarjana Ekonomi, beliau adalah selaku Ketua 1 Kabupaten Cilacap. Oke, para sobat Jawara Channel, sebelum kita memulai bincang-bincang pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk dukung dan support terus Hati Jawara Channel dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Oke, selamat datang Pak Wasis dan Pak Tisam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya Pak Wasim dan Pak Tisam atas kehadirannya. Mungkin kita sedikit berbincang-bincang Pak Tisam dan Pak Wasim. Mungkin bisa diceritakan atau sampaikan biografi dari Pak Tisam sendiri selaku Pimda TS Cilacap, Pak. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Untuk memperkenalkan dari perguruan pencaksilat bela diri Tapak Suci Indonesia, kami di Kabupaten Cilacap memang dulu awal tahun 1983 kita dimulai untuk pertama kali untuk adanya LKP, yaitu yang dibina oleh pendekar dari Banjarnegara, yaitu Bapak Abdul Kohar sama Subardi Hanif. Terus yang satu itu dari Banyumas, yaitu Bapak Hamada Banjarnegara. Beliau sudah almarhum dan saya ditemani oleh Bapak Wasim selaku Ketua 1. Nanti apabila keterangan saya itu masih ada hal-hal yang perlu ditambahkan, nanti mungkin ditambahkan oleh Pak Wasim. Jadi awal memang kita dimulai dari pengkaderan, yaitu LKPTS. Kalau di Tapak Suci ada itu pembinaan kader awal, itu yang akan menjadi kader atau pelatih. Itu dimulai dari pelatihan pengkaderan, itu yang dinamakan itu LKPTS itu ya. Jadi yang dibimbing oleh Bapak Subardi Hanif, Bapak Abdul Kohar, itu semuanya dari Banjarnegara, dan Bapak Hamada Banjarnegara itu dari Banyumas, tapi itu lebih banyak di Cilacap kiprahnya. Beliau sekarang sudah almarhum, mungkin dia itu masih muda ya, dan itu tidak sakit ya, dan dia sudah menjadi pendekar besar juga ketika wafat. Yang perlu kami perkenalkan, pertama berdirinya di Cilacap tahun berapa ya Pak Wasim? 1985. Itu kalau berdirinya tuh 1985, itu berdirinya pertama kali dibentuk pimpinan daerah Kabupaten Cilacap 085 ya, 085 itu Cilacap sendiri. di Cilacap sendiri itu, karena kita itu di Jawa Tengah itu ada beberapa Pimda itu sampai urutan ya, sampai di Cilacap itu menjadi urutan yang ke 085. Kalau di Tapak Suci itu memang pengkaderannya itu pertama dari pendidikan dasar itu dengan sapu kuning dari mulai tingkat 1 sampai tingkat 4. Baru kemudian itu setelah menyelesaikan tingkat 4 itu baru ikut jenjang berikutnya, itu yang tadi yang saya katakan itu ikuti LKPTS. Jadi setelah LKPTS itu nanti ada 1 yaitu kader muda, sampai 4 juga nanti sampai kader utama. Itu tingkat yang kedua. Ya, tingkat yang ketiga itu dari mulai pendekar muda sampai
pendekar besar. Tapi kalau pendekar besar itu jarang-jarang diraih lah. Hanya orang-orang yang punya orang punya prestasi dan memang dia orang yang mungkin awal-awal itu yang mumpuni dalam bidangnya itu. Jadi yang itu ada kalau di Taros itu ada 3 tingkatan dari tingkat siswa, kader, pendekar, dan sabuknya juga ada 3 dari mulai kuning, biru, hitam. Tapi itu dari mulai tingkat dasar itu ada melatih, melatih 1, melatih 2, sampai melatih 4. Begitu pula kader kader melatih 1, melatih 2 sampai 4. Terus begitu pula pendekar. Kalau di Taros Suci memang kalau saya pernah ngomong itu beberapa berbulan juga, itu ada yang membedakan yang sangat berbeda dengan yang lain, ya. Terutama dalam pembinaan pertama kaderisasi, yang kedua itu pembinaan kerohanian. Jadi itu juga merupakan kurikulum yang baku di samping itu kurikulum secara keilmuannya juga kurikulum secara pendidikan keagamaannya. Jadi memang kalau di Taros itu ya sebagai pesilat juga sebagai kader Muhammadiyah. Jadi dulu awal-awal itu kita memang banyak berlatih di cabang-cabang, dari mulai Cilacap sendiri sampai ke Madinah, sampai wilayah barat itu lah. Karangkuncung, ada Cimanggu, itu hampir semua itu daerah-daerah itu mempunyai cabang. Sampai kita kalau waktu itu di inventarisir ya, kira-kira 3.000-an lah siswaan itu sekitar itu. Jadi kalau mengadakan long march itu luar biasa banyaknya itu ya, itu banyak itu. Karena salah satu materi kenaikan juga itu salah satu juga dengan long march itu ya. Ya kita banyak itu jarak yang ditempuh sekitar 40 itu kan kadang dari Sampang pernah, dari Kroya pernah, dari Binamun juga pernah, itu dari daerah wilayah barat juga pernah, itu di Madinah, daerah Luhur. Berarti untuk 3 kecamatan ini masing-masing kecamatan sudah ada cabangnya gitu Pak? Iya, sudah. Cuman sekarang dengan perkembangan waktu itu agak sedikit terkikis itu yang di cabang-cabang gitu. Ya ada tapi tidak begitu banyak, dan sekarang sudah mulai yang banyak sekarang itu lebih kepada sekolah-sekolah, dan situlah termasuk eksisnya di Taros itu karena kita punya sekolahan gitu ya. Nah, mungkin kalau perhubungan yang tidak punya sekolah ya kemungkinan itu akan habis gitu ya. Karena memang sekarang itu merekrut anak-anak muda itu agak sedikit sulit gitu. Jadi kayak orang pelatih bola dulu kayak seolah-olah bukan materi yang yang pokok. Kalau dulu kan kehebatan seorang remaja itu kalau punya bela diri gitu. Jadi keinginan untuk memiliki bela diri itu sangat tinggi zaman dulu gitu. Nah sekarang itu mungkin eranya sudah berbeda, era digital sudah mulai beda-beda. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini Pak, tadi kan sudah dijelaskan sedikit tentang sejarah Tapak Suci sendiri di Cilacap ya. Kalau sejarah atau kiprah dari Tapak Suci secara umum itu bagaimana Pak? Mohon saya dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu untuk memberikan sedikit informasi tentang perguruan Tapak Suci khususnya di Cilacap. Bahwa Tapak Suci itu tadi sampaikan oleh Pak Desa didirikan pada tahun 1985, dimulai latihan untuk pengkaderan dimulai 1984. Waktu itu saya baru lulus SMK, kemudian ada informasi dari pengajian, kemudian kita ikuti. Dari Cilacap itu latihan pertama itu di Lomanis dulu ya.
Di Lomanis. Di Lomanis di waktu itu di TK Eksia Lomanis. Ya. Sebelum di berontak. Ya, itu di jalan Tamrin lah sebagainya. Kemudian kita latihan 1 tahun, kemudian setelah itu datang dari dua pendekar yang latih, yaitu Abdul Kohar dan Subati Hanif itu. Kemudian datang lagi pelatih yaitu Pak Hamada Bajat Negara yang akhirnya menjadi pendekar besar. Itu yang terus membimbing kami semua. Akhirnya kami dapat meluruskan prestasi dari mulai Porda dulu ya, Porda 87 itu kita sudah bisa berbicara untuk di tingkat Karesidenan apa ya. Jadi untuk Karesidenan itu kita meraih berapa ya atlet yang masuk itu, antara lain Pak Tisam, Pak Darsono, istri saya sendiri, Rasem, kemudian ada macam-macam lah, banyak itu. Waktu itu sehingga untuk Cilacap dari perguruan lain juga ada, seperti SH itu ada dulu, seperti Pak Bambang juga masuk dulu. Itu akhirnya kita mendapatkan satu penghargaan dari pemerintah, yaitu diberikan hadiah. Waktu itu gurunya Pak Ismail, Padepokan IPSI yang namanya Padepokan Gunung Serandil. Padepokan Gunung Serandil itu IPSI. Kemudian itu untuk Padepokan untuk wilayah Banyumas sebenarnya, bukan punya kita. Nah, cuman biasanya kan dari pemerintah memberikan bangunannya, pemerintah provinsi bangunannya, kemudian yang sini yang tanahnya itu diletakkan di sana sekarang. Dan dari 87 itu kemudian kita selalu juara umum. Misalkan masuk ke final di kejuaraan di IPSI, misalkan Prasigim atau Praporda itu kita melakukan kegiatan itu, dari 12 atlet yang masuk ke final, 9 yang juara 1. Itu banyak sekali. Dan kita beberapa kali sudah menyumbangkan juga medali perunggu, yaitu kalau tidak salah Satiwan 1 kali, kemudian Sigit Setiawanto 1 kali ya Pak, dan berapa kali ya? Kemudian untuk masuk ke kejuaraan kejurnas IPSI di Jakarta itu kita membawa Sumini. Ini kebetulan masih family ya, yang Sumini ini cucunya cucu Pak Sangga itu ya, itu saudaranya jadi bajunya Pak kakaknya Tisam, dari kakaknya saya. Jadi punya cucu cicit ya. Itu masuk ke 8/8 final. Jadi di Jakarta. Kemudian kita juga punya prestasi sampai tingkat nasional di perguruan, yaitu waktu itu di Ujung Pandang yang membawa juga Pak Hamada itu Selesari, kebetulan rumahnya sini. Itu kita mendapatkan medali perunggu tingkat nasional. Nah, kemudian dia sering sekali untuk kesini-sini, kemarin baru untuk Porda Lama sudah mendapatkan medali emas di Porda Lama pada waktu di Purwokerto Pak Yahya. Kemudian beberapa atlet juga mengikuti Porprov seperti kayak Indra Permana tahun berapa itu kemarin yang sebelum ini. Kalau kemarin yang 2013 itu ikut Porprov, walaupun belum juara. Kita hanya 2 atlet, yaitu Indra Permana sama Muhammad Madin kemarin juara. Kemudian itu yang kiprah, kemudian untuk cabang itu tadi saya Pak Tisam, cabang kita fokusin bukan seperti di misalkan di ormas lain atau guru lain. Cabang hanya unit latihan, unit atau tempat latihan lah. Ya. Jadi cabang itu bisa saja dalam satu
wilayah itu mempunyai beberapa cabang, karena misalkan contoh SMP Muhammadiyah di sini ada berapa itu bisa berdiri cabang. Iya. Seperti Almanar sana juga di Jojok itu juga memang secara SK sudah merupakan cabang. Jadi cabang itu bisa berdiri di sekolah, bisa di luar, bisa di mana saja, dan bisa satu tempat itu memperoleh beberapa cabang. Cabang hanya unit latihan. Yang unit latihan itu hanya satu, itu ada pelatihnya, yang kedua ada pengurusnya, pengurus dalam arti ketua, sekretaris bendera, kemudian yang lain-lain hanya sebagai pelengkap saja. Yang penting itu. Mungkin bisa menanggapi Pak sebagai wawasan, kenapa sih di Tebet ini dinamakan dengan sebagai tapak suci seperti itu Pak? Jadi begini, jadi untuk ya nanti kalau salah saya diteruskan bahwa berdiri tapak suci itu yang untuk nasional ya, untuk yang pusat itu pada waktu itu gini, kita sejarahnya dulu ya, sejarah berdirinya tapak suci. Dulu itu yang namanya Pak Kiai Busro itu mempunyai murid 2 orang. Kiai Busro itu dari Banjarnegara. Dia mempunyai murid di Kauman atau di Jogja itu namanya pendekar pendekar Ahmad Wahib dan pendekar Ahmad Dimyati. Kemudian pendekar dua muridnya itu ya setelah berburu dia melalang buana, satu orang ke daerah barat yaitu pendekar Ahmad Dimyati, kemudian yang satunya lagi pendekar Ahmad Wahib itu melalang ke timur, daerah timur. Istilahnya di sana ngasuh kabruk ya, ngasuh kabruk untuk keilmuan. Jadi dia mengembara, kemudian mencari lawan tanding lah ya. Tanding itu bukan untuk ini, tapi untuk mencari keilmuan. Ya. Ada di mana? Setiap tanding menang dengan perguruan apapun. Kemudian yang Ahmad Wahib itu sendiri orangnya tinggi besar dan sering waktu itu kan masih penjajahan Belanda, sering menjadi buron Belanda karena dia menentang Belanda. Kemudian dari 2 orang murid itu kemudian mendirikanlah atas restu gurunya namanya Pak Kiai Busro itu mendirikan namanya perguruan Cikauman, Cikauman Yogyakarta. Jadi karena tempatnya di Kauman namanya Cikauman. Kemudian dari 2 pendekar itu melahirkan murid-murid yang namanya tadi Muhammad Bari Irsad gitu. Kemudian Rustam Jundab yang semua sekarang sudah almarhum. Kemudian setelah berkembang perguruan tapak suci, perguruan itu tadi banyak murid-muridnya, banyak mendirikan perguruan yang lain. Akhirnya ada pemikiran untuk membuat satu wadah yang namanya tapak suci, yaitu bermusyawarah para pendekar tadi, kemudian para murid-muridnya yang meneruskan tadi perguruan Cikauman. Kita aslinya adalah perguruan itu dari silat Banjaran, Kiai Busro itu di Banjaran. Kemudian berkumpul, kemudian pada tanggal 31 Juli 1963 berdirilah nama tapak suci 3 Juli 1963. Nah, setelah berdiri beberapa saat kemudian meletus PKI. Dan itu berdasarkan sejarah itu banyak daripada peziarah tapak suci yang gugur dalam membela negara NKRI itu. Jadi dulu awalnya bumi tapak suci ya? Belum, jadi baru setelah itu. Iya. Kumpulan dari pendekar Iya. itu kemudian membuat perguruan yang namanya tapak suci. Itu tapak suci itu artinya tapak itu langkah ya,
langkah atau perilaku atau kelakuan suci itu ya suci. Jadi tapak suci adalah suatu langkah, suatu kelakuan, suatu perbuatan yang suci berdasarkan agama. Terima kasih Pak. Kemudian sumbernya untuk tapak suci itu sumber keimanannya yaitu tadi silat Banjaran. Kemudian untuk agamanya bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Kemudian secara organisasi itu di bawah merupakan organisasi otonom, organisasi yang mengatur rumah tangga sendiri untuk kegiatan ini. Ini sebagai penambah informasi, ini kan bernama di Otonom Muhammadiyah. Iya betul ya. Katakanlah ada saudara kita yang di luar daripada Muhammadiyah itu sendiri ingin mengikuti daripada tapak suci sendiri, seperti apa masih? Bisa Kalau tidak? untuk keluar itu ya bebas, walaupun itu atau Muhammadiyah kan bebas. Bahkan untuk sementara ini juga ada murid yang non muslim. Ya. Walaupun sebenarnya kita khusus di itu, tapi kita ada kebijakan ya. Kebijakan itu kan kadang-kadang menjadi aturan. Saya juga punya murid yang non muslim. Jadi kita untuk penyebaran untuk istilahnya apa ya namanya, sosialisasi atau kita supaya perguruan itu tetap dikenal oleh masyarakat, ya kita siapa saja, semua kalangan bisa masuk. Artinya tidak melulu hanya untuk usul dan Muhammadiyah saja. Jadi umum, ya, pure umum. Dan cuman ketika sudah menjadi kader wajib menjadi Muhammadiyah. Jadi kalau siswa tingkatannya, tadi saya sedikit meluruskan untuk atau menambahi lah ya. Untuk tingkatan di tapak suci, pertama tingkatan dasar itu ada 5 tingkatan. Jadi pertama sabuk kuning polos itu tingkat dasar. Kemudian pelati 1 itu nanti ada kadang pelatinya. Kebetulan saya nggak bawa, kalau ada sebenarnya ada itunya, ada pemelatinya. Kemudian pelati 1, pelati 2, pelati 3, pelati 4 sampai 4. Di 5 tingkatan. Kemudian untuk kader juga 5 tingkatan. Kader dasar itu biru polos, kader muda itu sudah ada melati 1, kemudian kader remaja melati 2, kader utama, kader kepala melati 3, dan utama melati 4. Kemudian untuk pendidikan itu untuk siswa dasar itu 6 bulan. Jadi praktis kalau mengikuti tapak suci, mendirikan tapak suci itu sekitar 2,5 tahun sampai 3 tahun sudah mulai bisa katakan. Dengan catatan kalau pendidikan umumnya itu, untuk pendidikannya itu 2 kali dalam 1 minggu 2 jam. Jadi lamanya latihan 2 jam dalam 1 minggu, 2 kali latihan. Insya Allah kalau itu nanti sampai 3 tahun bisa sudah kader. Tapi dengan catatan dia disiplin siswanya, kita lihat nanti. Nah nanti masing-masing pelatih punya usulan atau punya itu dinaikkan gitu, yang memenuhi syarat ya. Kalau kemudian walaupun usulan itu juga kita lihat diuji. Setelah itu kita ikutan LKP, setelah LKP diuji juga lulus, baru kita mendapatkan sabuk dan jasa. Untuk pendidikan kader itu 1 tahun sekali, 1 tahun baru kita bisa ujian. Itu teorinya. Prakteknya saya sampai berapa? Ini jadi pendekar saja, dari kader utama sampai pendekar itu udah lama sekali, 30 tahun ya, 16 tahun ya. Saya sendiri sekitar 9 tahun berapa. Jadi kalau hanya mengejar ketingkatan barangkali cepat dicapai, tapi kita ini saja yang meeting saya sudah kader utama ya, tapi begini tujuan kader utama. Nah, ini baru kemarin saya usulkan untuk baru pendekar kepala. Jadi untuk di pendekar itu tingkatannya pendekar muda, madya, kepala, utama, dan pendekar besar. Pendekar besar itu jarang lah, tapi 2. Kalau zaman dulu malah zaman Pak Ahmad masih jadi kader, itu tidak ada yang pendekar besar, kecuali sudah almarhum. Tapi setelah ada, ya kadang-kadang di perguruan kan ada klik lah biasa.
biasa untuk ada kalau saya sih mengatakan bahwa dinamika organisasi hidup itu ketika ada konflik. Kalau tidak ada konflik malah ada mayem, oh berarti mati. Mati itu organisasi. Kalau ada konflik itu berarti organisasi hidup. Ya justru harus bangga. Seperti ESA pun kan ada, ya itu ada seperti itu. Ya. Kalau kita kan alhamdulillah kemarin itu yang membina kita bulan Ramadan itu sudah sampai tingkatan yang tertinggi, yaitu mendapat gelar pendekar besar dan menjadi 9. Di sana kan ada di pendekar itu ada namanya Dewan Guru. Ya. Kalau di itu nggak tahu saya guru besar atau apa. Kalau di sana Dewan Guru. Dewan Guru itu 9 besar itu yang menentukan keilmuan. Dewan Guru ini yang menjadi ketua umumnya mungkin Pak ya? Bukan. Jadi dia yang membidangi keilmuannya. Ketua umumnya sendiri. Ya. Ketua umum itu masuk di organisasinya. Organisasi. Kalau ini yang mengelola keilmuannya Dewan Guru. Yang misalkan si anak pendekar, si benar pendekar ini di sini, ya. Dewan Guru. Itu sebagai terdiri dari pendekar-pendekar. Ya, menjadi pendekar besar enggak. Umpamanya ketuanya itu enggak ada pendekar besar. Iya. Kalau ada ketuanya kadang-kadang lebih ke mungkin ke manajerialnya lah ya. Tapi tahu ilmu kebenaran, tapi kalau yang ini lebih ke ilmuannya. Basis keilmuannya pendekar. Dan Dewan Guru itu. Kayak gini Pak. Kemudian kalau untuk visi dan misi di Tapak Suci sendiri itu seperti apa? Kalau visi misi ada di ADRT sebenarnya sih. Tapi saya kebetulan nggak bawa ADR. Iya. Kalau yang visi misi ya apa? Kalau iklannya itu yang terakhir itu dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi la haula wala quwata illa billah. Itu yang menjadi moto. Tapi ada 6 sih, ada 6 ikrar ya. 6 ikrar itu juga nggak hafal ya, nggak hafal ya. Antara lain yaitu dengan apa ya, beribadah dengan ikhlas karena Allah SWT, kemudian menjauhkan perangai dan sifat tercela, menjauhi permusuhan, mempererat persaudaraan, itu seperti itu antaranya. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih Pak Ya. Yasin. Mungkin ke Pak Isam, mungkin bisa disampaikan Pak, apa sih yang membedakan antara Tapak Suci ini dengan perguruan-perguruan lain Pak Isam? Ya, kalau saya melihat sih yang paling prinsip itu di pembinaan keagamaannya saja. Kalau fisik hampir itu sekarang kan dari semua perguruan diwadahi oleh IPSI loh. Dari IPSI kan masing-masing perguruan sebenarnya itu punya jurus masing-masing ya, jurus masing-masing. Tapi ketika kita sudah berbaur, itu nanti justru baurnya itu ketika ditandingkan. Dulu belum ada di perguruan lain ada tendangan, kalau di SA itu itu belum ada yang menggunakan teknik itu. Ya, begitu ada serangan masuk apa itu namanya musuh, langsung sini di counter dengan tendangan itu dulu jarang. Nah sekarang itu sudah menjadi teknik umum gitu. Ya, termasuk bantingan, ada apa itu. Hampir semua sebenarnya itu sekarang itu tidak ada bedanya dari masing-masing perguruan. Ya seperti sekarang kita lihat Jodako lah, Jodako itu kan merpati putih itu kan maksudnya merpati putih kan lebih kepada apa pernapasan ya. Tapi ketika itu sudah masuk ke IPSI kan dipaksa untuk menjadi atlet. Nah, itu nanti ada pembinaan, ada training, ada TC, itulah di situ pelatihnya itu mengajarkan semua apa ilmu-ilmu yang dibutuhkan di dalam tanding itu. Jadi itu sekarang kayaknya sulit untuk membedakan itu jurusnya siapa-siapa, itu hampir semuanya, hanya nama mungkin yang beda ya. Kalau di Tapak Suci itu tendang ke depan itu namanya ikan terbang, mungkin kalau di SA apa, kalau di Tapak Suci itu ada harimau, itu kalau di SA mungkin teh gitu. Itu mungkin hanya membedakan nama-nama saja. Tapi kalau sekarang dilihat perbedaannya, kalau saya melihat sih itu hanya bedanya di pembinaan keagamaan saja. Jadi karena di kita itu di Tapak Suci itu ada kurikulum khusus untuk keagamaannya itu. Salah satu juga itu kalau mau ujian itu harus bisa baca Quran itu loh. Cara sholat mayat itu loh. Itu harus bisa itu.
Nah, salah satu itu yang membedakan rasanya dengan perguruan yang lain. Jadi salah satunya dengan nama-nama teknik-tekniknya. Iya itu di situ ya bedanya. Ya kalau tadi saya nambahkan itu juga kiprahnya salah satunya itu kita termasuk di Tapak itu kiprahnya bukan sekedar dibela diri saja, termasuk ada bencana itu kita juga ikut terlibat gitu loh. Seperti kemarin bencana banjir Kloya itu juga ada ikut bergabung dengan Kokam itu loh, jadi menyatu itu loh. Jadi tidak mutlak hanya kita berlatih silatnya saja, tapi agama juga diperhatikan, sosialnya juga kita perhatikan. Terima kasih. Ya, mungkin bisa disampaikan untuk kesan Pak Tisam selaku Pemda Tapak Suci Cilacap, bisa disampaikan dulu Pak, pesan dan kesannya. Pertama dari Jawara apa tadi? Hati Jawara. Terima kasih atas kedatangannya dalam rangka memberikan informasi keluar untuk khususnya perguruan-perguruan pencaksilat di Kabupaten Cilacap biar dikenal oleh masyarakat supaya lebih ini aslinya perguruan ini dari ini. Nanti yang kedua mungkin terima kasih sekali kehadirannya bisa bertetap muka sini walaupun kita sederhana ya, tidak ada persiapan sama sekali. Nah, itu saja, terima kasih dan mudah-mudahan akan lebih memajukan perguruan atau pencaksilat secara umum dan khususnya Tapak Suci di wilayah Kabupaten. Nah, ini kebetulan salah satu murid yang tertua di sini ya, Pak Darsono ini sudah pendekar juga, pendekar ya. Mungkin sekali lagi Pak, yang terakhir bisa disampaikan prestasi-prestasi apa saja sih yang dari Tapak Suci yang sudah pernah diraih ataupun dicapai. Ini yang mau menyerah. Tambahin atau prestasi ini yang bisa menceritakan, yang mau mendampingi, ini mendampingi atlet. Sini ini yang gede. Jangan kalau jenengan punya Pak siapa? Pak Darsono SE. Jadi ini minta ditanyakan dulu tadi. Sugeng rawuh Pak Darsono. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, ini sebagai tambahan Pak Darsono mungkin bisa disampaikan sedikit Pak, prestasi-prestasi apa saja sih yang sudah pernah diraih ataupun dicapai daripada perguruan Tapak Suci yang ada di Kabupaten Cilacap Pak. Jadi kalau secara mungkin nomor Tapak Suci sudah berdiri 100 tahun. Dan prestasi yang paling puncak itu tahun 92. Itu dua atlet kita yang sampai ke tingkat nasional, yaitu Sri Lestari yang kelas putri, Sumi ini juga kelas remaja. Terus satu lagi Wiwin itu untuk perguruan, itu sampai tingkat nasional. Jadi kalau prestasi ya itu ya 3, tapi semuanya putri. Iya. Kemudian yang putra paling 3 Jawa Tengah. Hamzah ini kemarin yang tahun nasional. Iya sekarang sudah muncul lagi, jadi semenjak tahun 92 sampai 2000 apa ya? 2020 kemarin ya. 2019 ya. Kalau ikut event-event. Iya, baru muncul lagi satu ini putranya Pak Tisam. Sampai tingkat bisa menjahit Nasional Atau bilang tuh antar perguruan tinggi. Kalau dulu kan kalau antar perguruan tinggi itu mewakili perguruan, tapi kalau sekarang kan modelnya per wilayah. Ya, alhamdulillah lolos untuk seleksi di tingkat Jawa Tengah langsung ke nasional. Terima kasih Pak Darsono atas penyampaiannya. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi buat kadang-kadang ataupun khususnya warga dari Cilacap perihal
perguruan tapak suci itu sendiri di Kabupaten Cilacap. Oke, untuk sobat Hati Jawara, inilah bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini dengan narasumber kita yaitu Pak Hisam. Beliau adalah selaku Pimda TS Cilacap, dan juga Pak Wasim. Beliau adalah selaku Ketua 1, dan Pak Darsono. Beliau adalah selaku Bendara TS di Kabupaten Cilacap. Oke, sebelum kita tutup, jangan lupa dukung terus dan support channel kami dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.